Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kembali memperpanjang masa penetapan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Masa perpanjangan status tanggap darurat ini merupakan perpanjangan ketiga pasca banjir bandang dan juga tanah longsor yang menerjang pada akhir November lalu. Lalu apa pertimbangan mendasar dari perpanjangan ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga yang telah bergabung sama kami dari luar studio. Assalamualaikum, selamat malam Pak Haili. Selamat malam Mas Bram dari Aceh Tengah. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung Pak Bupati. Jadi langsung saja, apa pertimbangan mendasar, pertimbangan urgen yang kemudian memperpanjang masa tanggap darurat di sana, Pak? Terima kasih Mas Bram. Kami dari Kabupaten Aceh Tengah ingin menyampaikan bahwa kenapa kita masih memperpanjang masa tanggap darurat. Pertama, kita masih terdapat ada 40 desa lagi, 48 desa lagi yang terisolir, yang sampai saat ini belum bisa dilewati dengan roda 4, walaupun bisa dengan roda 2 cukup berat. Pertama, hampir semua jembatan yang ada di Aceh Tengah ini semuanya putus. Yang kemudian yang kedua, ini kan akses jalan utama dari 5 titik jalan nasional ini belum sempurna. Kendati pun ada satu jalan dari Nagan Raya yang bisa lewat ke Aceh Tengah, tapi ini pun belum sempurna, masih darurat. Yang kemudian dari Biren ke Takengon, ini belum bisa dilewati juga dengan roda 4. Kemudian dari KKA, ex KKA, dari Lok Semari, Bandar Meriah, dan Aceh Tengah, ini jalannya masih buka tutup dan masih berat dilewati. Nah, sehingga dari faktor ini, daerah kita ini masih terisolir. Maka kita perlu menetapkan bahwa daerah kita ini belum bisa dilalui dengan jalan darat. Baik. Nah, kalau melalui udara, ini hampir setiap hari bantuan selalu ada. Bahkan kita mengantar barang ke daerah terpencil juga melalui udara, helikopter. Tapi semuanya sangat terbatas. Tapi semua sentuhan ini kepada daerah yang terpencil ini sudah mendapatkannya. Seperti Oke, itu, Mas. baik Pak Bupati. Jadi artinya 48 desa yang masih sulit dijangkau, terutama dengan roda 4 ini, komunikasinya tidak terputus ya? Artinya masih bisa Anda dan pemerintah kabupaten masih bisa mengetahui apa kebutuhan mendasar bagi warga terdampak di sana begitu, Pak? Ada beberapa titik, ini kan pemberian daripada BNPB Ya. dan beberapa kementerian memberikan Starlink, genset. Jadi kadang-kadang bisa kita komunikasi dengan Starlink karena jaringan listrik di ini masih lumpuh, belum hidup. Kemudian juga kita terkadang ada beberapa kepala desa yang langsung hadir ke kabupaten menyampaikan tentang daerahnya. Lalu kita juga tugaskan beberapa tim untuk hadir melihat situasi di lapangan. Sehingga informasi ini memang kalau melalui seluler umum ini belum Oh, baik. belum boleh, tetapi kemudian listrik juga masih padam di beberapa titik. Nah, kalau untuk di ibu kota kabupatennya sudah bagus, sudah 100% listrik, meskipun jaringan pun belum sempurna, tapi Baik. alhamdulillah sudah mulai pulih seperti itu, Mas Bram. Oke, berangsur membaik begitu ya. Baik, Pak Bupati, saya ingin fokus pada 48 desa yang masih sulit dijangkau. Jadi artinya apa kebutuhan mendasar bagi warga di sana meski kemudian sambungan telepon masih sulit, listrik belum sempurna bisa menyala di sana begitu Pak Bupati? Yang pertama kan akses jalan, badan jalannya rusak, longsor. Kemudian longsor juga dari gunung, longsor juga di Oke. sungai juga masih ada longsor dari banjir bandang dari sungai. Yang kedua, ini memang masih ada beberapa titik. Ini kan ada beberapa hujan turun kan masih berpotensi untuk longsor. Kemudian di gunung ini ada beberapa retakan, jadi masyarakat masih enggan, masih ragu tinggal apakah dia masih layak di daerahnya. Karena ada beberapa bagian ini memang sebagian sudah tidak ada lagi kampungnya, desanya tidak ada lagi, sebagian sudah bersih disapu oleh Banjir. banjir bandang dan longsor. Yang kemudian listrik ini banyak di jalan-jalan kita temui masih jatuh, listriknya masih diperbaiki, tapi PLN sudah melaksanakan tugasnya, tapi belum sempurna. Kemudian juga kita melihat di beberapa titik ini sulit kita tempuh. Memang terkadang relawan pun jalan sebagian sakit. Nah, tentu masyarakat yang ada di sana mereka sangat membutuhkan kan pertama bahan makan pokok, obat-obatan. Nah, ini kita drop melalui pesawat udara. Kalau lewat darat sulit sekali, sulit Baik. sekali. Maka kita belum bisa mengatakan kita harus belum pulih dari
kebencanaan. Baik, Pak Bupati, apa rencana jangka panjang Anda untuk bisa kemudian menembus jalurnya? Apakah kemudian komunikasi dan permintaan kepada pemerintah pusat ini masih terus digencarkan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah begitu, Pak? Terima kasih. Memang kita kan ada salah satu Bapak Brigjen Ismet. Ini kan perwakilan dari pemerintahan pusat melalui BNPB. Ini yang intent hari ini. Ini mungkin progresnya kemarin saja 2 hari yang lalu juga ada 17 desa yang terisolir. Ini bisa dilewati hari ini sudah, berarti 17 desa ini tidak lagi terisolir satu kecamatan. Kemudian juga ada Kecamatan Bintang. Itu tinggal 6 lagi dari 26. Sekarang tinggal 6 lagi daerah yang terisolir. Nah, alat berat ini terkadang kekurangan BBM. Dan ini langsung dipasok dari pusat. Ini 100% bantuannya semua dari pusat. Nah, Pak Ismet langsung menyampaikan ke pusat, langsung diantar. Jadi kebutuhan-kebutuhan untuk alat berat BBM-nya ini bisa terpenuhi walaupun belum sempurna, tapi alat berat kita terus berupaya. Kemungkinan nanti insya Allah dalam seminggu ini kan terus berkurang. Ada salah satu daerah yang paling jauh, yaitu dari Pame, tembusnya dari PD Jaya ke Pame terus ke Rosip. Ini hampir semua desanya itu hancur, pinggir sungai semuanya hancur. Dan mungkin dalam 2 atau 3 hari lagi ini bisa dilewati. Kalau ini bisa dilewati berarti ada 14 desa tidak terisolir lagi. Dan ini kemungkinan kami besok juga hadir ke lokasi, meninjau lokasi dengan Pak Ismet, nanti kita pantau. Dan kemungkinan nanti juga Jalan Bintang, ke Kecamatan Bintang ke Kebayakan, kalau ini bisa ditembus, ada 3 desa itu yang belum bisa dilewati roda 2, berarti sudah berkurang. Dan ini progres ini kami berprinsip bahwa komunikasi dengan pusat itu bagus sekali, Baik. intent. Ini langsung diberikan bantuan, seperti itu Mas Oke, Bram. baik. Artinya 17 desa sudah, masih ada PR kita bersama 48 desa. Adakah kemudian target untuk bisa segera membuka jalurnya begitu Pak Bupati? Ada, itu yang jalur Kecamatan Rusip. Itu ada 12 desa. Itu kemungkinan 2 atau 3 hari lagi sudah selesai. Oke. Itu ada jembatannya putus, kemudian ada beberapa badan jalan longsor di daerah Kecamatan Rusip. Ini yang tembus ke PD Jaya. Dan ini juga dibantu oleh TNI dan Polri sebagian membuka jalan ini. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena masyarakat mengatakan, Pak Bupati, kami kepingin lewat mobil. Kalau sudah bisa lewat mobil, kami sudah merdeka. Oke. Nah, ini alatnya itu didatangkan dari daerah PD Jaya ke lewat Aceh Tengah, seperti itu. Oke, Pak Bupati terakhir. Jadi artinya walaupun kemudian masih ada 48 desa yang sulit dijangkau, tapi artinya semua pengungsian sudah terpantau oleh pemerintah kabupaten ya, terkait dengan bagaimana kondisi, apa kebutuhan mendesak untuk para pengungsian begitu Pak? Sudah. Contoh, tadi pagi kami berangkat ke 4 desa yang terisolir paling jauh. Mereka relokasi, desanya relokasi, tapi setelah kita siapkan relokasinya, persiapannya ternyata ada lahan yang harus dibebaskan dari masyarakat. Luasannya hampir 3 hektar, ini harus kita bayar, kita ganti rugi. Nah, ini saya kemarin telepon ke pemerintah pusat melalui beberapa kementerian, uang pribadi. Langsung dikirim. Tadi kami tuntaskan. Alhamdulillah sudah 2 desa sudah selesai. Kita bayarkan ke pemiliknya sehingga desa yang direlokasikan sudah bisa ditempati walaupun sementara, tapi untuk selama-lamanya terus di situ. Jadi nanti hunian sementara dan hunian tetap di lokasi yang sama. Dan ini kita ucapkan terima kasih kepada donatur dari pemerintahan pusat yang memberikan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Ini bahagia sekali. Bisa selesai dengan 1 hari selesai. Oke. Begitulah Allah memberikan sesuatu yang dimudahkan oleh beberapa kementerian. Bapak Menteri, saya tidak sebutkan, tapi beberapa kementerian membantu kami. Oke, baik. Tentu doa kami bersama agar kondisi di Aceh Tengah segera tertangani dan semua bisa akses, bisa tertempuh kembali, masyarakat terpenuhi semua kebutuhannya. Terima kasih atas waktu dan informasi dari Anda. Pak Haili Yoga, Bupati Aceh Tengah telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Bupati. Ya.